Guys, Marathon Season 3 ini lagi hype banget ya. Dan Nico sempat spill kalau lokasinya tuh ada di daerah Sentul, di Bogor ya. Mungkin di villa besar gitu ya. Banyak banget kejadian aneh di villa ini. Ya mungkin karena villa yang jarang banget ditempatin, jadi banyak kejadian aneh ya. Seperti video-video berikut ini. Saat live streaming ya, kita langsung saja lihat videonya. Ini katanya detik-detik barang jatuh dan semua ikut kaget, termasuk saya jam 3 nonton sendiri ya. Detik-detik barang jatuh. Halaman, gue langsung berdiri. Tempat, mungkin kalau kalian ngeliat ada klip gue yang nulis puisi kemarin, itu gue duduk tepat di situ gue berdiri. Gue langsung Benda jatuh ya. Ada 2 benda bergerak juga katanya. Detik-detik barang jatuh. Nah itu yang pertama barang jatuh. Nah ini katanya lagi ngomongin alas roban kalau nggak salah ya. Terus katanya ada monyet juga tuh yang bergerak, tangannya mungkin itu apa ya, kena gedor sama Aloy ya. Coba kita lihat zoom. Ada klip gue yang nulis puisi kemarin, itu gue duduk tepat di situ gue berdiri. Gue langsung Itu jatuh ya, entah HP. Tapi kalau yang monyet sih kayaknya kegerakin sama Aloy ya. puisi kemarin, itu gue duduk tepat di situ gue berdiri. Gue langsung Iya sih kegerakin sama badannya Aloy ya, tapi kayak nggak kegerakin, kayak itu kena bantalnya ya, bantal kursinya ya. Detik barang jatuh. Tuh itu kena kursi bantal ya. Bantal kursi maksudnya. Jadi bukan gerak sendiri ya kalau yang monyet, tapi kalau barang jatuh sih emang iya itu jatuh sendiri, gak tahu kenapa ya. Detik barang. Ini ada yang komen juga, kalau diperhatikan dengan baik-baik monyetnya gerak terus barangnya juga ikut jatuh dan seakan-akan monyetnya digerakin gitu ya katanya. Mungkin efek Aloy kaget katanya ya. Oke. Bertanda kalau almarhum LL ada di sekitar Bank Arab. Wah, masa iya ya? Ikhlasin aja kak kepergiannya. Gak nyambung ya kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini ada action figure jatuh juga nih. Setelah kejadian HP Aloy yang jatuh kemarin, dini hari tadi terjadi lagi action Nah. figure di meja roboh dengan sendirinya. Ini dia cuplikannya. Tuh, jatuh sendiri ya di depan mata gitu. Yuka langsung lihat ke belakang, takut ada yang jatuh juga gitu kan ya. Dicek VAR. Aneh banget bisa jatuh kayak gitu ya. Oke. Mencoba mencairkan suasana biar gak takut ya. Bentar-bentar, kok bisa jatuh ya? Apa itunya gak seimbang itu dudukannya ya? Kayaknya gak seimbang ya, berat sebelah sih. Tapi kalau misalkan gak seimbang harusnya jatuhnya dari tadi ya. Ini mah baru sekian lama baru jatuh gitu. Tuh, tapi sih emang ada rodanya ya itu action figure-nya. Ini dia cuplikannya. Ya sih aneh banget jatuhnya ya, kayak ada yang menjatuhkan gitu ya. Kayak ngasih kode ada seseorang di sana gitu. Jatuh kemarin, dini hari tadi terjadi lagi action figure di meja roboh. Ini ada yang komen juga, Mbak El kasih kode dia datang dan rindu Arab. Woi, banyak yang komen seperti itu ya. Terus ada yang komen juga, itu mah keberatan kepala action figure-nya yang jatuh katanya. Jadi kepalanya karena terlalu gede ya. Kalau di villa jangan ditanya waktu ADKS habis teman kesurupan kaca pecah sendiri katanya. Ini katanya gimmick kan. Ya banyak komentar yang ada yang percaya ada yang enggak juga ya. Tapi sih ini bukannya sekali 2 kali nih, masih ada juga penampakan yang lainnya ya, yang anehnya nih. Berikutnya ada suara manggil mas tapi cewek nih ya, kita dengerin. Detik-detik suara cewek di live marathon. Hah? Yang nice. Belum juga? Mas kayaknya. Gue dengerin mas gak sih? Mas. Nice.
Mas. Detik-detik suara cewek di live maraton. Kalau Raja Arab dengernya nice ya. Kalau orang lain tuh dengernya mas. Mas. Tapi bisa nggak sih orang yang di balik layar ya? Karena kan ada kru, ada timnya banyak banget gitu. Yang nice. Belum juga. Mas kayaknya. Gue dengerin mas gak sih? Mas. Karena suaranya tuh kayak suara elektronik gitu ya. Bukan kayak suara yang aneh-aneh kayak gitu sih. Ini katanya mirip suara Lula. Kenapa sih? Itu tandanya mau diminta didoain, lembut halus sekali suaranya katanya. Mungkin yang manggil di balik jendela samping yang ada kolamnya katanya. Ya sih, aneh banget ya. Tapi kan aku kemarin lihat ya di belakang layarnya tuh banyak banget tim. Ada yang ngatur kamera, ada yang ngatur suara kayak gitu sih. Terus mungkin mereka juga pastinya pakai walkie talkie ya. Mungkin ada suara yang bocor ya seperti itu sih. Tapi anehnya mereka nggak sadar ya. Berarti ya bukan yang bocor ya. Dan ada juga nih benda yang bergerak lainnya ya. Kita lihat. Oh itu tuh. Gelas ya. Gelas bergerak sendiri, jauh sih bergeraknya. Kalau ada yang komen juga katanya kalau gelas sih itu kena getaran ya. Ini kan lagi nyalain musik, terus bergetar gitu si mejanya, jadi bergeser gitu. Terus bisa aja di bawahnya ada air gitu ya. Tapi ini bukan sekali dua kali ya, udah ada action figure yang bergerak, ada juga suara-suara kayak gitu, benda jatuh gitu. Itu kayaknya masih ada di ruangan ini ya sosoknya tuh gitu. Kalau misalkan emang itu astral ya. Nah itu ada yang komen juga nih katanya itu musik kenceng banget ya bikin gelas kena getaran. Cuma yang kedua apa ya katanya? Yang kedua itu yang suara mas gitu ya. Bukannya suara itu getaran ya? Wajar gak sih kalau emang ada yang nyetel musik keras-keras katanya? Sering gue kayak gitu anjir, angin keperangkap di bawah gelas yang mejanya basah. Ya kalau meja basah jadi bergerak gitu ya. Yang kedua ada yang mainin piano ya. Gak tau sih ya. Nah kalau yang ini banyak yang berpikir logis ya kalau yang gelas itu ya. Banyak banget soalnya di villa ini aneh banget ya. Kenapa villanya bisa seseram itu ya. Nah ini ada sosok penampakan katanya. Ini apa ya guys katanya. Ini waktu Aloy sendiri pas di zoom tuh. Aneh banget wajahnya ya. Lihat bibirnya kayak maaf ya kayak ke atas gitu ya bibirnya. Terus matanya melotot. Dan ini sayangnya cuma screenshot ya. Apakah ini pareidolia gitu kan ya. Dan aku nggak tahu videonya yang mana ya. Tapi aneh banget sih wajahnya ya. Kayak matanya melotot gitu ya. Putih. Dan hidungnya ke atas. Apa itu? Bibir sama hidung tuh kayak menyatu gitu ya. Dan ngintip sih. Kayak sosok-sosoknya juga transparan gitu ya. Kayak halus banget gitu. Dan ini di dapur ya. Cuman sayang sih ini cuman screenshot doang ya. Kalau misalkan ada videonya. Bisa kelihatan apakah dia bergerak atau enggak ya si sosoknya tuh. Pareidolia itu guys, kayaknya kan bener banget ya pareidolia. Ini juga ada nih. Oh ini yang bergerak ininya ya, bendanya ya. Itu kayaknya Mbak Kunti katanya ya. Nah ini ada yang komen juga, maaf kalau lancang ya, itu mereka agak terusik karena dulu tempatnya sepi. Sekarang tiba-tiba ramai dan hampir full kegiatan on cam terus. Kalau aku sih dulu kalau misalkan nempatin rumah yang gede kosong gitu ya, biasanya aku syukuran dulu ya. Mungkin mereka juga syukuran atau mungkin beda-beda caranya ya. Mereka permisi nggak sih sebenarnya? Maksud aku tuh permisi dulu nggak sih? Tapi kalau orang yang nggak percaya tuh nggak usah permisi juga mungkin ya. Tuh ada juga tuh yang pareidolia katanya. Iya sih mungkin pareidolia ya di dapur itu bisa menimbulkan bentuk yang aneh ya. Pasukan Milo Saset. Ini apaan katanya? Yang mana ya? Bukan hanya itu berarti ya. Di villa itu emang terlalu banyak makhluk astralnya katanya ya. Yalah itu pantulan cahaya doang di kaca katanya. Oke bisa aja sih ya. Pantulan di kaca ya pareidolia tapi ngebentuknya jelas banget ya. Oke berikutnya nih ya. Ini mainan Medi Renaldi gerak sendiri nih. Oh. Bassnya gerak sendiri ya, stretching sendiri katanya. Ini ya.
bus. Oh iya, gerak sendiri tuh. Aneh ya, yang punya mainannya juga aneh. Mungkin Medi Renaldi gak pernah lihat kayak gitu ya. Jadi bus ini bisa bergerak sendiri ya, mungkin kalau misalkan pakai suaranya bisa bergerak ya. Tapi kan pemilik mainannya Kak Medi ini ya, dia juga pasti tahu gerak-gerik mainannya kayak gimana. Dan ini mungkin mainannya aneh, bisa bergerak kayak gitu ya, makanya dia mastiin kenapa gitu kan ya. Dan komentar netizen apa nih? Yang udah tahu jangan tanya katanya. Yang udah tahu jangan tanya. Apa sih mainannya emang bisa bergerak mungkin ya. Nah berikutnya nih ada nih, detik-detik buah jatuh di depan Mas Yeb. Oke. Lagi asik makan dan nyantai, tiba-tiba ada kejadian janggal nih ya. Lagi nyantai di atas di luar ya. Tiba-tiba ada buah jatuh. Untung kan nimpa kepala ya. Lagi hujan ya di luar. Nah ini kelihatan banget villa-villa gitu ya. Banyak banget pohon-pohon nih. Otomatis tempatnya jarang banget ada yang kesini mungkin ya. Tuh. Kaget lah pasti ya. Di depan mata itu kenceng banget sampai hancur buahnya. Udah sih mending masuk sih mas. Kaget sih. Dan ya mungkin wajar ya karena buahnya udah matang banget ya. Kita bisa lihat buahnya tuh langsung hancur pas jatuh ke bawah. Berarti itu udah matang. Ya pasti bisa jatuh lah. Apalagi ini hujan. Dan juga mungkin ada angin ya dikit. Ya karena ini banyak pohon di sekitarnya ya pasti ada pohon juga sih di depan tuh langsung hancur ya. Tapi ya bikin kaget sih, pastinya langsung parno ya. Gak tahu sih mungkin itu juga bisa salah satu kode ya dari yang sekitar. Karena ya gak ada yang kebetulan di dunia ini gitu kan ya. Nah sejauh ini sih penampakannya cuman segitu ya. Ada beberapa penampakan, mungkin kalian bisa tag juga penampakan apa lagi yang terjadi di maraton ini ya. Ini barusan ada berapa ya, baru 6 atau 7 penampakannya, tapi semuanya kayak nggak logis banget ya, kayak aneh banget gitu. Tapi menurut kalian penampakan yang mana yang paling aneh gitu, yang paling serem nih di maraton ini ya? Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, and see you again.